Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan saya Safarudin SPDI MPD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita mampu kuasai pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kita mampu menganalisa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua, kita mampu menganalisa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Dan yang ketiga, kita mampu menganalisa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Pancasila itu memiliki 3 nilai utama. Yang pertama yang disebut dengan nilai dasar. Kedua yang disebut dengan nilai instrumental. Dan yang ketiga yang disebut dengan nilai praksis. Dari nilai dasar ini menganut 5 nilai. Yang pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dari Pancasila ini sekaligus menjadi dasar negara kita. Jadi antara nilai dan sila ini adalah merupakan satu rangkaian hakikat Pancasila yang sebenarnya. Mengenai hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini tentunya memiliki hak dan kewajiban warga negara. Sebagai hak warga negara, pertama adalah bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua, bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kewajiban sebagai warga negara yang pertama adalah kita membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Kemudian yang kedua, kita mampu mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama sehingga terwujud suatu kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Dan kewajiban yang ketiga adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ada beberapa hak dan kewajiban di sini. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian hak warga negara yang kedua, yaitu memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, kewajiban warga negara antara lain memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan kewajiban yang ketiga adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, pada sila persatuan Indonesia, hak kita sebagai warga negara adalah mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Kemudian kewajiban kita sebagai warga negara adalah mencintai tanah air dan bangsa, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Pertama adalah memiliki kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Kemudian hak yang kedua adalah kita mampu berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Kemudian kewajiban kita sebagai warga negara
adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara yang berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada beberapa hak dan kewajiban. Pertama, hak mengakui hak milik perorangan yang dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan yang sebesar-besarnya. Kemudian kewajiban kita sebagai warga negara adalah mampu mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, serta tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan suka bekerja keras. Kemudian yang kedua, mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila, di mana nilai instrumental ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah. Selanjutnya, ada beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945. Yang pertama adalah mengenai hak atas kewarganegaraan, itu diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Kemudian yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, itu diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, itu diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis, ya perlu dipahami bahwa nilai praksis ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental atau realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, nilai praksis ini juga senantiasa berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, karena Pancasila juga adalah merupakan sebagai ideologi terbuka. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.